Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman sekalian pada video tutorial lengkap belajar saham untuk pemula. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan tentang multi time frame analysis ya. Ini video akan saya bagi menjadi 3 part ya, karena memang multi time frame analysis ini salah satu materi akhir ya. Setelah Anda paham semua cara membaca tren ya, menentukan puncak dan lembah, baru membaca indikator, membaca tren dengan moving average, menentukan support dan resistance, dengan bantuan moving average ya. Setelah itu Anda sudah lulus semuanya ya, baru Anda menggunakan yang namanya multi time frame analysis. Nah, multi time frame analysis ini tuh sebenarnya saya pribadi agak bingung ya, mau masukkan ini sebagai insight, sebagai informasi tambahan saja, apakah masuk sebagai kategori kurikulum lengkapnya dalam belajar saham secara lengkap. Cuman alangkah lebih baiknya saya masukkan saja ya, karena memang pembahasan ini luar biasa panjang dan luar biasa, untuk memahaminya itu perlu waktu yang cukup lama untuk pemula ya. Saya aja awal-awal belajar multi time frame analysis ini agak pusing-pusing pedes-pedes gitu ya guys ya. Nah, makanya saya usahakan untuk video kali ini saya bahas mungkin menjadi 3 part ya. Nanti part 1 dulu kita bahas hari ini, baru selanjutnya part 2 dan 3. Oke. Bagi teman-teman yang mampir di channel YouTube saya dan belum follow akun Stockbit, silakan Anda bisa follow akun Stockbit saya dengan username Faisal Wibawa. Nah, di sana Anda bisa mendapatkan materi dari bab 1 sampai akhir, belajar saham secara lengkap untuk pemula ya. Jadi silakan kunjungi akun Stockbit saya. Anda bisa langsung akses materinya di sana. Oke? Faisal Wibawa. Jangan sampai lupa. Baik, teman-teman sekalian, kita bahas dulu yang nomor 1 ya. Multi time frame analysis ini tuh dibilang wajib ya nggak wajib, dibilang wajib ya kalau Anda mau profit besar ya harus wajib pakai multi time frame analysis sih sebenarnya. Ya meskipun tidak semua senior-senior yang melakukan analisa teknikal itu pakai multi time frame analysis, tetapi sebaiknya Anda menggunakan multi time frame analysis, saran saya. Nah, kita masuk ke kita masuk ke materi yang pertama. Time frame yang besar itu memperlihatkan pergerakan harga saham yang lebih luas dan panjang. Baik teman-teman sekalian, maksudnya apa sih? Nomor 1, time frame yang besar memperlihatkan pergerakan harga saham yang lebih luas dan panjang. Oke. Ini kan kalau kita analisis ya, saya sarankan Anda untuk menonton video-video saya sebelumnya atau membaca materi-materi yang telah saya sediakan di Stockbit. Semoga Anda mampir ke sini sudah paham semua kualifikasi tentang membaca tren, membaca moving average, indikator, dan lain semua macamnya. Ini pokoknya setelah Anda kholas semua, sudah tamat semua, baru Anda mampir ke sini, oke? Oke, nah sekarang kalau kita lihat kan, bicara masalah tren aja gitu kan. Kalau kita baca, trennya sekarang kan sideways ya. Nah, di sini ada tidak beraturan ya, tidak beraturan. Ini sejajar. Kalau kita tarik garis lurus di sini juga, maka tren yang kita hadapi sekarang ini adalah tren sideways ya, karena puncak dan lembahnya tidak bisa kita perkirakan. Nah, sekarang lagi sideways, teman-teman. Oke. Tapi kan ini gambaran besar ya. Karena pakai weekly ini sudah gambaran cukup besar, karena ini dari sini Desember 2024 sampai dengan Desember 2023. Ini ibaratnya gambaran sepanjang tahun. Itulah tadi kemudian maksud saya bahwa time frame yang besar itu memperlihatkan pergerakan harga saham yang lebih luas dan panjang gitu. Nah, tetapi menariknya adalah misalkan ini, kalau membaca time frame weekly itu tekniknya beda sama time frame yang di daily. Anda kalau baca time frame weekly itu jangan sabrek semua begini Anda baca, jangan ya. Ini sampai tahun 2022 nanti ikut Anda baca ya. Jadi ya kecil-kecil aja, simple-simple aja, nah, kayak gini misalkan ya. Ini kan kalau kita lihat ya, meskipun di sini sideways setahunan ya. Kalau kita lihat di sini ada downtrend kecil ya. Kalau kita garisin ya. Nah, kalau kita garisin begini pakai brush ini ya.
pakai brush. Kalau di daily nampaknya jadi apa? Nah, nampaknya jadi downtrend yang luar biasa ya. Ini dari September ke Desember, September, Oktober, November, Desember. Jadi kurang lebih ada 3 bulanan lah ya. Ada 3 bulanan downtrendnya luar biasa. Nah, dan kalau Anda sudah belajar cara membaca arah tren, membaca siklus harga ya, setelah uptrend biasanya sideways dulu, baru kemudian downtrend, habis downtrend sideways dulu, baru kemudian uptrend gitu kan ya. Nah, itu Anda bisa nanti memperkirakan kira-kira harga itu setelah fase ini jadi fase ini sama fase ini gitu. Ini juga sama ya teman-teman ya. Di weekly sama di daily itu punya siklus yang sama. Habis uptrend, nah dia kan konsolidasi, tapi konsolidasinya tuh enggak serame yang di daily. Kalau konsolidasi itu kan bisa sampai berhari-hari, sampai sebulan kadang kan. Nah, kalau dia karena dia ini satu candlestick ini adalah isinya 7 hari yang di day ya, karena dia kita pakai weekly, maka dia pendek-pendek cenderung konsolidasinya ya. Nah, cuman ya kalau kita buka daily besar konsolidasinya. Oke. Nah, selanjutnya time frame besar itu saya kasih garis kayak gini lebih powerful daripada time frame kecil. Tapi ini nanti akan saya bahas di video selanjutnya aja supaya tidak terlalu panjang videonya yang ini ya, supaya nggak mual juga Anda. Tapi ini saya spill sedikit supaya nanti nyambung sama materi yang nomor 2 ini nanti pada video selanjutnya. Oke. Kalau Anda simak video saya di playlist ya, Anda buka playlist saya di YouTube, di insight, bagian insight, ada fakta unik tentang support dan resistance ya. Kalau kita gambar support dan resistance di time frame weekly ya, itu powernya jauh lebih kuat ketimbang yang kita gambar di time frame daily ya. Itu saya sudah jelaskan dengan lengkap beserta dengan contohnya dan implementasinya di chart. Oke. Di sana silakan Anda lihat dulu di playlist saya, nanti Anda bisa mampir lagi di sini gitu. Nah, karena dia punya power yang lebih besar teman-teman sekalian, saran saya ketika Anda menggunakan analisis multi time frame ya, atau multi time frame analysis, bukan yang single time frame analysis. Kalau single kan cuma satu aja, di D aja Anda, atau di W aja. Tapi kalau Anda menggunakan multi time frame analysis, konsep-konsep untuk entry dan exit, apapun strategi Anda itu ya, silahkan terapkan di weekly ya. Contoh menggunakan moving average misalkan, atau menggunakan Fibonacci, atau menggunakan ya apa aja lah ya, alat-alatnya atau indikator-indikatornya. Saya sarankan Anda untuk gunakannya di chart weekly seperti itu. Prinsip-prinsipnya Anda tentukan di weekly. Contoh Anda menggunakan trend line misalkan. Nah, Anda kalau pakai trend line, gunakanlah di weekly-nya ya. Jadi nanti pergerakan harga sahamnya, karena time frame besar itu punya power yang lebih besar, maka pergerakan harga sahamnya akan jauh lebih di respect oleh harga. Saya kasih contoh. Mana yang bagus ya? Nah, gini aja deh contoh ya. Contoh gini aja. Ini saya lihat ya, ini ada naik, ini ada puncak, ini ada lembah, ini puncak, ada lembah. Berarti kan strukturnya uptrend ya, karena ada 2 puncak dan 2 lembah yang semakin naik. Ini ada puncak, ini ada puncak ya, di sini ada lembah, di sini ada lembah. Oke. Nah, saya hubungkan dengan menggunakan ini dia bos. Saya menghubungkan dengan trendline ya. Trendline ini juga sudah saya bahas di materi tertulis saya ya. Jadi tinggal digaris saja teman-teman sekalian. Jadi kita gambar trendline itu teman-teman, menghubungkan lembah dengan lembah ketika dia uptrend ya. Terapkanlah di chart weekly dulu ya, jangan di daily kalau Anda pakai multi time frame analysis. Nanti patokan beli jualnya ya, Anda carinya di daily. Saya ulangi lagi. Kalau Anda punya prinsip, misalkan prinsip entry Anda atau exit Anda itu pakai trend line, misalkan nanti kalau harga bergerak naik, kemudian turun mendekati trend line, Anda beli. Misalkan prinsipnya begitu ya. Silakan ya Anda tetapkan dan terapkan di weekly. Nanti cari sinyal belinya di daily. Saya akan langsung kasih contohnya.
Ini indikatornya saya tambahkan dulu pakai stochastic RSI ya. Nah, ketika Anda sudah terapkan di chart begini, Anda cari sinyal belinya di time frame daily nanti. Ini saya tandai dulu tadi yang kita gambar di sini ya. Sumbernya dari sini tadi. Nah, oke. Kita buka di day. Oke. Aduh. Nah, ini kan pergerakannya gini ya, sampai sini nih. Nah, saya cuma tinggal nunggu indikator si stokastik ini ya, dalam kondisi oversold. Baru kemudian saya mencari harganya di atas trend line. Nah, misalkan gini, harganya naik ya. Ini sudah oversold, cuman dia agak tembus lagi sedikit ya, itu nggak jadi masalah. Tembus lagi sedikit ya. Ini udah naik, kalau udah agak naik begini ya, baru kemudian saya melakukan aksi beli gitu ya. Baru saya melakukan aksi beli. Nah, kemana sudah tadi? Baru saya melakukan aksi beli. Sorry, tadi di sini ya. Nah, ketika harga sudah masuk di sini ya, meskipun ini sebenarnya sudah overbought ya, itu nggak jadi masalah. Kalau area overbought itu hanya indikasi kalau harga akan segera bergerak turun ya. Ini kan ya setelah naik kan kemudian dia turun, itu nggak jadi masalah. Kemudian masuk lagi dia ada area oversold ya. Anda mau masuk di sini juga nggak jadi masalah, sembari mau nunggu harganya naik itu tidak jadi masalah. Mau Anda tunggu harganya turun ya seperti ini ya, masuk di area oversold ini juga nggak jadi masalah ya. Anda beli di sini ya, terus saja ikutin sampai dia break sendiri ya. Nah, itu maksud saya, akurasinya jauh lebih bagus ketika Anda menggunakan time frame yang weekly ya. Karena apa? Karena support dan resistance di sini kan berperan sebagai support ya, si trendline ya. Karena support dan resistance di time frame yang lebih besar itu punya power yang lebih besar juga ketimbang yang kita gambar di D. Yang di D itu jauh lebih mudah untuk di break ketimbang yang di W. Mau modelnya trendline kek, mau modalnya juga cuma ini kek horizontal line kek, sama aja ya teman-teman. Apalagi Anda misalkan pakai Fibonacci retracement, wah itu lebih mantap lagi. Dan saya memang paling sering masuk entry itu pakai patokan Fibonacci retracement ya, dikonfirmasi dengan 4 moving average 20, 50, 100 dan 200 begitu. Nah, saya sarankan Anda kalau Anda tertarik benar-benar tentang multi frame analysis dan Anda mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan, misalkan kalau mau time frame yang bagus dipakai itu untuk investasi, bagusnya time frame berapa sih? Multi time frame analysis ini menjawab pertanyaan yang itu juga. Baru yang kedua, kalau kita mau meningkatkan akurasi kita dalam menganalisis, bagusnya pakai time frame yang mana sih? Multi time frame analysis ini juga nanti akan meningkatkan akurasinya. Semua materi, semua ilmu, dan semua cara yang saya gunakan dalam melakukan jual beli saham, semuanya saya gunakan multi time frame analysis. Nanti semuanya akan saya turunkan juga kepada Anda. Mudah sekali ya, tidak usah bayar kelas sampai berjuta-juta apa segala macam, tidak usah. Yang penting Anda konsisten belajar, Anda benar-benar serius dan mengikuti apa yang saya ajarkan di sini. Plus jangan lupa bertanya kalau ada yang masih dibingungkan begitu. Oke, sekian dulu videonya supaya tidak terlalu panjang. Next kita akan bahas tentang power ya. Time frame yang lebih besar itu lebih mantap daripada time frame yang lebih kecil. Nanti saya akan kasih contoh penerapannya dengan menganalisis pakai simple moving average ya. Pakai moving average. Itu dulu videonya untuk part 1. Sampai ketemu di part 2. Terima kasih telah menonton. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.